Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di mata kuliah kalkulus lanjut ya. Melanjutkan pembahasan baris dan deret pertemuan sebelumnya. Hari ini kita membahas tentang deret hingga dan tahingga. Ya. Apa itu baris? Apa itu deret ya? Jadi baris adalah kumpulan dari bilangan berpola. Baris misalnya contoh bilangannya adalah 1, 2, 8. Ini kan berpola ya. Dia dikali 2 dikali 2 gitu ya. Sedangkan deret itu sudah merupakan berpola tersebut. Jadi 1 tambah 2 tambah 4 tambah. Jadi kalau ini ada 4, 4-nya sama dengan berapa? 15. Gitu ya. Itu perbedaan baris dan deret. Kemudian sekarang kita belajar tentang deret geometri tahingga. Deret geometri itu sendiri tadi ya, dia merupakan penjumlahan suku atau bilangan terurut di mana bilangan sebelumnya merupakan hasil dari perkalian dengan bilangan tertentu yang selanjutnya disebut dengan rasio atau n. Nah, bilangan pada urutan pertama itu disebut dengan U1 atau A. Jadi A itu U1. Nantinya deret geometri ini dinotasikan dengan Sn yang berarti jumlah U ke N. Jadi di mana Sn itu merupakan jumlah dari U1 ke N. Nah, lebih lanjut, deret geometri tahingga merupakan penjumlahan bilangan-bilangan dengan rasio tertentu yang banyaknya menuju tahingga atau hingga suku ke N di mana N-nya sampai tahingga. Nah, selanjutnya secara sistematis misalkan diberikan deret geometri suku pertama A dan rasio R, maka deret geometri tahingganya terbagi menjadi 2, yaitu konvergen dan divergen. Konvergen itu jika nilai rasionya ada di antara minus 1. Ketika nilai R-nya di antara minus 1 dan 1, dia disebut deret geometri tahingga konvergen. Ya, nantinya dia akan menghasilkan bilangan yang sangat kecil atau mendekati 0. Sedangkan jika nilai rasionya di atas 1 atau di bawah 1, dia disebut geometri divergen. Nanti nilai Sn-nya itu adalah tahingga. Sekarang kita perhatikan di contoh soal ya. Di sini ada deret geometri ya, 4, 2, 1 ya. Maka ketika 4 kita sebagai U1 atau A ya, adalah itu dibagi 2 U1 ya. Maka kita masukkan setengah ini adalah nilai yang berada di antara minus 1 dan 1. Maka berarti dia yang bersifat konvergen, rumusnya adalah A per 1 min R. A per 1 min R, berarti kita masukkan A-nya adalah U1, 4 per 1 min rasionya adalah didapatkan hasil jumlah deret tahingga dari deret geometri tersebut adalah. Sekarang kalau nomor 2 ya, dia deretnya 1, 3, 9. Maka bisa U3 per atau nilainya kan berarti 9. Nah, rasio 3 dia di atas 1, maka dia bersifat divergen. Divergen berarti nilai Sn-nya adalah tahingga. Contoh lainnya diketahui deret geometri tahingga. Nah, ini diketahui jumlahnya Sn-nya 24, Sn tahingganya 24. Maka kita disuruh berapa rasionya ya. Pertama diketahui adalah 8 ya.
didapatkan hasil dengan penurunan ya. Di sini dapatkan hasil rasionya adalah 2/3 berarti adalah di contoh berikutnya di sini ada bola dilemparkan dari ketinggian 10 meter ya, ke tanah. Nah, ketika bola dilemparkan maka dia akan memantul terus dengan ketinggian di bawahnya ya, sampai dia hanya terhenti. Nah, sekarang diketahui dia dilempar dari ketinggian 10, kemudian memantul kembali dengan ketinggian 4/5 dari sebelumnya. Jadi berapa? 4/5. Nanti lintasan naiknya, jadi ketika turun 10, lintasan naiknya dia 8. Nah, lintasan naik otomatis sama dengan turun ya. Jadi ketika dia naiknya sekian, maka turunnya sekian. Naiknya sekian, turunnya sekian. Nah, lintasan naik sama dengan lintasan turun. Maka limit S suku ke N-nya adalah A sama dengan A per 1 min R. A-nya itu 8 ya. Satunya 8. Kemudian 1 R-nya adalah 4/5. Maka didapatkan lintasan naik sebanyak 40. Jadi beberapa kali dia naik ya, ini sampai berhenti itu juga adalah 4. Lintasan naik otomatis sama dengan lintasan ya. Tentunya berarti juga ketika ditanya berapa jumlah seluruh lintasan, maka lintasan awal ya, lintasannya awal berarti kan ditambah 2 lintasan turunnya sama, maka lintasan naik plus lintasan turun adalah 2 lintasan naik, yaitu 2 kali jumlahnya 9. Demikian tentang deret Tahingga. Selanjutnya nanti kita latihan soal ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.